saudara, pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang seorang bernama Seng Chan. Ya, dia adalah penerus Bodhidharma yang datang dari India dan tinggal di Shaolin Temple itu pada penerus yang berikutnya adalah Huike, dan sekarang ini kita bahas tentang Seng Chan yang meninggal pada tahun 606 ya. Nah, Seng Chan ini lalu menarik kita karena apa? Karena dia sudah melihat sudah terjadi loncatan kuantum itu dalam Buddhism yang sudah memikirkan ada yang harus kita pahami itu adalah pikiran, kita harus jaga itu. Ya, kalau Anda when you see everything through your personal bias, yeah, your view of reality is clouded. Truth simply as it is, but the clouded mind cannot grasp it. Ya. Nah, jadi bukan lagi cerita tentang agama yang ritual, bagaimana kita, apa segala macam, itu tetap aja boleh jalan, tapi ujungnya adalah bisa nggak pikiran you dijaga sehingga tidak bias itu enak. Nah, dia memberikan metafor yang menarik itu. Kalau kita mata kita kelilipan aja, jalan tol pun akan nampak sempit kan. Apalagi kalau pikiran kita yang kelilipan itu. Ya, nah ini simple nih, mereka selalu menggunakan kuan itu. Yang minimalis, secara minimalis untuk mencerahkan orang itu nggak banyak bla 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 tapi minimalis. Dan puncaknya apa? To the mind that is still, seperti dikatakan Lao Tzu, the whole universe surrender. Seluruh alam semesta itu menyerah itu. Nggak usah you pakai kolonialisme atau merebut sana sini apa penduduk, enggak. Pikiran you nanti dia datang sendiri. Ya, nah, ini yang mau kita bahas itu. Jadi konsepnya adalah pikiran. Nah, ini menjadi relevan di zaman sini karena begitu eratnya antara penyakit dengan kondisi pikiran kita itu. Stres, ya, frustrasi, ya, kecewa. Ya, semua itu menimbulkan dampak pada badan kita kan, yang menimbulkan penyakit kan. Jadi karena itu penting dikembangkan teknik bagaimana mengendalikan pikiran itu supaya jangan berkabut itu. Ya. Nah, inilah intisari daripada Buddhism setelah masuk ke Tiongkok gitu ya. Nah, karena itu ada satu dialog yang menarik itu ketika ada dua orang murid sedang berdebat serius dan hampir adu jotos. Itu yang satu berpendapat bendera berkibar menyebabkan terjadi angin, yang satu karena angin menyebabkan bendera berkibar, ya. Nah, muncullah sang guru yang bernama Huineng ini yang merupakan penerus ke-6, tertarik melihat orang mau beradu
urat leher sampai mau berkelahi mukanya mau berantem itu datang mendekati dan ingin tahu apa gerangan yang sedang kamu ributkan toh. Lalu setelah itu dia hanya tersenyum dan memberikan kata-kata yang sekarang itu terkenal di kalangan orang-orang yang mau mempelajari Zen, yaitu karena jawabannya dia singkat dan telak gitu. Ini Iu mau berkelahi ini karena kan Iu melihat bahwa yang satu pembawa angin yang menggerakkan bendera, sedangkan yang satu bendera yang menyebabkan angin kan. Bukan di situ masalahnya. Masalah adalah karena pikiran you yang berkibar itu. Ya, kayak gambar ini kan. Ya, ini seperti bendera itu. Ya, dan itu pengaruhnya pada otak kan, di sini kan. Tapi kan eh, eh, karena itu yang harus bukan masalahnya mana yang benar bendera berkibar menyebabkan angin atau angin bertiup menyebabkan bendera, tapi jagalah pikiran jangan berkibar kemana-mana yang nggak terkendali kan, ya kan? Nah, karena itu dianjurkan hanya setelah hening, tidak bergelora, maka Anda akan menemukan realitas. Dan karena Yuk tahu ikannya itu di dalam kolam sudah jernih, maka Yuk bisa dengan mudah menangkap ikan itu kan? Ya toh? Kalau kolamnya keruh, ya Yuk nggak tahu ikan yang mesti tangkap di mana. Nah, ada satu metafor yang menarik, itu adalah sama bobotnya. Dia bilang, Yuk kalau nggak bisa jaga pikiran itu gimana? Itu seperti orang ada di ruang gelap disuruh menangkap kuda hitam. Ya nggak tahu kayak kayak mana gimana kan mau berusaha kejedak kejeduk. Nah dia itu memberikan metafor ini dan ini penting untuk manusia di zaman sekarang ini karena kita itu berkelahi terus menerus sekarang ini memperebutkan untuk mempertemukan sesuatu barang yang gelap itu no? Di ruangan yang gelap atau ikan di air yang keruh no? Karena itu kalau kita harus mulai pendidikan karakter, dia menganjurkan perhatikan pikiran karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata karena akan menjadi perbuatan. Perhatikan perbuatan karena akan menjadi kebiasaan, lalu menjadi karakter dan akhirnya Bapak menentukan masa depanmu tuh, ya. Ini menariknya pemikiran ini toh. Nah, dari mana dimulai? Dia gambarkan begini, ini kalau manusia kakinya dua, ini yang simbol kemerdekaan manusia itu adalah dia boleh berpikir apa saja, bebas berpikir, berkata apa saja, berbuat apa saja. Nah, di sini Anda harus mengontrol. Ya. Nah, karena itu mereka mengajarkan kaligrafi yang begini. Ini kaki boleh kemana saja, lalu dia melonjak ke hati, di dada itu ini hati maksudnya. Dan lalu hatilah yang menyetop apa kaki itu tidak kemana-mana ngobrol-ngobrol ya toh dan mengganggu diri dan orang lain toh. Jadi inilah yang mau kita bicarakan pentingnya mendidik manusia dari hati dan lalu menghubungkan itu dengan pikiran kan ya toh dan tindakan. Jadi hati, pikiran, tindakan itu menjadi satu kesatuan. Ya toh kalau nggak beres itu ya
sudah semua itu jadi kacau balau ya. Oke, kita jumpa lagi pada acara berikutnya.